Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita tahu tentang 10 hukum. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan sekarang kita akan mendengarkan dari ekstraknya yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Pegang teguh firman Tuhan ini dalam hidup saudara-saudara sekalian dan ingat, jangan pernah lupakan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami untuk mengertinya, memegang teguh, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saudara pemirsa, sudah perhatikan baik-baik ini. Yang pertama ialah mengasihi Tuhan. Yang kedua ialah mengasihi sesama. Itu sebabnya ada hamba Tuhan yang merumuskannya seperti ini. Siapa yang engkau cintai nomor 1? Namanya Tuhan. Yang engkau cintai nomor 2 siapa? Istrimu atau suamimu. Yang kau cintai nomor 3 siapa? Anak-anakmu. Orang katakan, saya sedia meninggalkan anak, istri, dan keluarga saya untuk melayani Tuhan. Keliru. Kan di sini katakan apa? Tuhan mau kita mencintai pasangan kita dan juga anak-anak kita, baru kemudian jemaat atau orang lain di luar sana. Jadi jangan pernah lupakan prinsip ini. Baik, bagaimana prakteknya kita mengasihi Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, apa katanya? Hatimu. Dalam hati ada apa? Dalam hati ada perasaan, emosi, dan feeling. Ya. Kemudian katanya, kasih Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jiwa itu ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kemudian apa lagi? Dan dengan segenap akal budi. Dalam versi Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 disebut dengan apa? Saya ingin baca untuk kita semua. Ya. Markus 12 supaya kita mengerti. Markus pasal 12 katanya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini yang kelebihannya. Dan dengan segenap kekuatanmu, segenap potensimu. Oh, kalau begitu semua harus berhenti bekerja, kemudian apa? Jadi pendeta semua. Ya, kalau kita semua jadi pendeta, jemaatnya mana? Bukan itu maksudnya. Jadi maksud Tuhan ialah kita mengasihi Dia dengan terjemahan lama, sebulat-bulat hati kita, tidak boleh gepeng. Jadi seluruhnya milik Tuhan, semuanya untuk Tuhan, termasuk kekuatan kita. Jangan pernah lupa itu, saudara sekalian. Jadi mari kita hari ini lebih fokus lagi kepada Tuhan nomor 1. Jangan jadikan Tuhan nomor 2. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini,
Mengapa kita selalu dapat berkat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? Atau malah kita dapat sisa? Karena kita memberi sisa waktu kita untuk Tuhan, sisa kekuatan kita untuk Tuhan. Yang lain kita sudah habiskan kekuatan kita untuk sesama manusia. Siapa sama manusia yang paling dekat? Pasangan, anak-anak. Jangan pernah salah itu sekalian. Saya sudah ulang lagi. Saya ulang lagi kepada saudara-saudara sekalian. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 pasangan, nomor 3 baru anak-anak. Jadi jangan kita habiskan waktu untuk segala sesuatu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 10. Nanti kita juga dapat berkat yang seperti itu. Sisanya kita dapat berkat. Padahal Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 11 mengatakan Tuhan mau memberikan apa yang baik kepada kita. Ketika pengantin baru itu, perjamuan kawin di Kana itu mengalami kekurangan air anggur, kemudian Tuhan membuat air anggur, menciptakan air anggur dari air sumur. Kemudian pemimpin pesta itu atau ketua panitia pesta itu mengatakan, engkau menyisakan anggur yang terbaik. Tidak sebut begitu dalam teks firman Tuhan. Yang paling baik sampai sekarang. Maksudnya apa? Tuhan mau berikan kepada kita berkat yang paling baik kalau kita apa? Kalau kita mau untuk juga mengorbankan apa yang terbaik pada diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya semua kami mengutamakan Tuhan dan kemudian baru memperhatikan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami saat ini dengan berkat terbaik daripada-Mu, karena kami mempersembahkan waktu terbaik, tenaga terbaik, pikiran dan perasaan terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.